Ini bukan motor yang termahal di dunia dan juga bukan motor yang terlangka di dunia. Tapi motor ini benar-benar langka di Indonesia. Ini dia Super Duke 1390 yang cuma ada satu di Indonesia dengan warna Black Edition. Menurut opini gue pribadi, motor 1000cc ini bentuknya beda banget dengan motor 1000cc manapun. Mulai dari tampilan depan sampai tampilan belakang, itu dibikinnya bener-bener kayak mengintimidasi banget. Super Duke 1390 ini, menurut opini pribadi penglihatan gue secara overall, gue nggak lebay ya, bentuknya emang sekeren itu. Karena biasanya motor dengan engine 1000cc sampai 1400cc yang versi nakednya, itu jarang banget yang menggunakan swing arm single kayak gini. Biasanya rata-rata kalau mau naked menggunakannya ya double arm biasanya ya. Tapi kalau Super Duke ini gue suka banget. Untuk bagian depannya mesinnya menggunakan LC8. Karakternya emang buas banget. Tapi yang bikin gue suka adalah dikombinasikan dengan rangka tubular. Jadi tampilannya seganteng ini, brats. Kalau boleh jujur, motor 1400cc ini emang liar banget. Gue nggak lebih-lebihin ya, karena gue udah menggunakan motor ini. Tapi yang paling gue suka adalah motor ini bisa gue bilang cukup aman pada saat kalian mengerti menggunakan operasional pencetan-pencetan seperti ini nih. Karena pencetannya cukup banyak nih. Gue akan jelaskan sedikit yang udah pernah gue cobain ya. Yang pertama gue paling suka di motor ini adanya wheelie control. Tadi udah gue bilang, mesinnya jahat banget. 1400cc. Yang dimana di mesin ini ada dua MT-07. MT-07 aja udah wheelie-wheelie gampang banget. Gimana ada dua MT-07 di sini, lu bisa bayangin kan? Makanya ada wheelie control. Dan yang gue suka lainnya, motor ini juga menyediakan traction control, jadi lebih aman pada saat kalian gunakan untuk harian atau di jalan raya yang ada di Indonesia. Untuk riding mode-nya ada 5 tipe. Yang pertama rain, yang kedua street, yang ketiga sport, yang keempat track, dan yang terakhir performance. Motor ini dibilang overkill nggak ya? Sebenarnya gue rada rancu juga sih teman-teman. Tapi yang pasti kalau kalian udah biasa main moge naked kelas 1000cc, mulai dari Jepang, Itali, sampai pokoknya Eropa atau Jepang lah, udah bakal aman banget buat adaptasi ke motor ini. Tapi memang harus adaptasi lagi. Beda kalau kalian user sport bike kelas 600cc ke bawah, kalau menggunakan motor ini, gue bukan nakut-nakutin ya, tapi kalian harus hati-hati banget. Karena power delivery-nya dari 0 ke RPM tengahnya, itu gila banget teman-teman. Bahkan kalau kalian tangannya nggak sekolah nih ya, kalian buka gas di gigi 3 dan mau loncat ke gigi 4, ini motor masih bisa power wheelie. Dan itu emang bener-bener gue rasakan pada saat gue di gigi 3, gue buka gas dikit, motornya masih ngangkat sedikit. Jadi ini motor overkill atau enggak, balik lagi sih ke riding skill kalian. Kalau menurut gue pribadi yang udah biasa naik motor naked, ya butuh adaptasi sedikit aja sih. Mungkin kalian bisa bilang kalau video gue yang tadi cukup lebay, ngebut lah, kenceng lah, torsi lah, apalah. Tapi kalian gak bakal bisa ngomong gitu lagi setelah kalian nonton video ini. H2R bisa dikatakan salah satu motor terkencang di dunia. Tapi moge naked yang satu ini baru kesundul di gigi 5. Dan fun fact-nya itu bukan Super Duke 1390. Yang di video tersebut Super Duke 1290 versus H2R. Lu bisa bayangin dong, kalau Super Duke ini yang 1390-nya ngelawan H2R, pasti bisa ngasih perlawanan yang jauh lebih keras lagi. Mungkin baru bisa kesundul di gigi 6 awal kali ya. Tapi menurut lu bang, kalau sama Hayabusa gimana bang? Ini sih sedikit lebih kenceng ya. Bahkan sampai top speednya, enggak. Top speed tetap Hayabusa sih kalau menurut gua. Tapi dia jauh bisa lebih memberikan perlawanan dibandingkan naked manapun. Sebagai user Yamaha R6, menurut opini pribadi gua pada saat gua menggunakan super naked ini, R6 tuh jadi kayak kerasa 150cc. Sumpah, untuk tarikan awalnya ini gila banget. Ini sih bisa gua kategorikan sebagai super bike killer ya. Karena gue udah nyobain berbagai jenis sport bike yang ada di Motobrats. Mulai dari yang versi Jepang, versi Itali, sampai versi-versi Eropa manapun. Gak ada yang segila motor ini sih.
untuk gigi 1 sampai gigi 5-nya. Makanya gue bisa bilang ini motor superbike killer. Tapi bukan di angka top speed di final gear-nya ya. Mungkin 1, 2, 3, 4 superbike ketinggalan. Tapi di 5 dan 6-nya otomatis superbike juga putus. Tapi butuh trek yang sangat jauh, berkilo-kilometer. Pertanyaannya di Indonesia, ada nggak superbike yang bisa nyundul di motor di jalanan di Indonesia? Paling panjang tuh apa ya? Kayaknya di Antasari pun masih menang ini motor deh. Bercanda. Bukan Antasari lantai 2 ya, tapi Antasari lantai 1. KTM itu jual motor, tapi juga jual karakter. Pabrikan lain sibuk bikin 3-4 silinder, KTM tetap bikin 2 silinder di 1400 cc-nya. Suaranya langsung aja kita dengar bareng-bareng. Fun fact-nya, ini belum pakai full system ya, hanya mengganti muffler dari Austin Racing. Langsung aja kita dengar idle-nya. Kita buka di RPM 4000-an. Kita buka di RPM 6000-an. Jujur gue belum pernah denger yang full system ya. Suaranya karakternya tuh bukan seperti Aprilia ataupun motor 4 silinder. Suaranya khas banget KTM. Mulai dari Super Duke 1290 sampai 1390, suaranya 11-12 lah kalau menurut opini pribadi gue. Oke, buat kalian yang penasaran dengan Super Duke 1390 Black Edition yang cuma ada satu di Indonesia ini, kalian langsung aja DM atau WA ke nomor yang ada di Motobrats yang udah gue tulis di deskripsi. Oke teman-teman, thank you sudah nonton video ini sampai habis. Gue Mr. November, izin undur diri dulu. Dadah!